Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat bertangkaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehormatan saya kepada Ibu Sri Setiawati SPD MPD. Di sini saya sebagai moderator. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Najia dan presentator yang pertama yang bernama Nasyitatul Muskia, presentator yang kedua yang bernama Rizka Amanda, presentator yang ketiga yang bernama Siti Nurhaliza, presentator yang keempat yang bernama Nadiatul Hasanah, dan presentator yang terakhir yang bernama Rahmatul Hasanah. Di sini kami akan memaparkan materi tentang 5 pilar kemalikosalehan. Dan untuk penjelasan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh presentator yang pertama, yaitu Nasyitatul Muskia. Kepada Nasyitatul Muskia kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang religius. Nah, Sultan Malikusaleh adalah sosok yang berreligius, orang yang pernah berjasa dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, bahkan Asia Tenggara, dalam memprakarsai berdirinya suatu kerajaan Islam. Dalam catatannya, Ibnu Batullah 1999 tiba di Sumatera di zaman pemerintahan Sultan Malikusaleh tahun 1345 Masehi. Mengagumi kemampuan Malik al-Salih berdiskusi tentang berbagai masalah Islam dan ilmu fikih. Menurut pengembara Arab, Islam Maroko itu selain sebagai raja, beliau adalah seorang fuqaha yang religius dan mahir tentang hukum Islam. Bahkan setelah kerajaan Islam berdiri 1400 sampai 1500 Masehi, para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudra Pasai untuk meminta kata putus mengenai berbagai masalah hukum yang dijumpai dalam masyarakat. Kata dasar religius berasal dari bahasa Latin religer yang berarti menambatkan atau mengikat. Dalam bahasa Inggris disebut dengan religi, dimaknai dengan agama. Dapat dimaknai bahwa agama bersifat mengikat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam ajaran Islam, hubungan itu tidak hanya sekadar hubungan dengan Tuhannya, akan tetapi juga meliputi hubungan dengan manusia lainnya, masyarakat atau lingkungannya. Nilai religius adalah nilai yang bersumber dari keyakinan ketuhanan yang ada pada diri seseorang. Dengan demikian, menilai religius ialah sesuatu yang berguna dan dilakukan oleh manusia berupa sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai pokok dalam kereligiusan yang berakhlakul karimah yakni sebuah tindakan civitas akademika unimal berlandaskan iman, ilmu dan ibadah harus diutamakan dan dikembangkan dalam setiap kehidupan. Nah, adapun pembagian religius yaitu ada 3. Yang pertama, iman. Secara harfiah, iman berasal dari bahasa Arab yaitu amanah yang mengandung arti kepercayaan atau fatih dan belief atau keyakinan. Iman juga berarti kepercayaan yang berkenan dengan agama, yakni percaya kepada Allah, keteguhan hati dan keteguhan batin. Yang kedua, ada ilmu. Dalam Islam, ilmu menempati posisi dan peran yang sangat strategis. Sangat banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang menegaskan keharusan umat Islam untuk menguasai ilmu. Fungsi Adam sebagai seorang khalifah ditandai dengan pengajaran ilmu dari Allah yang kemudian membuat Adam pantas untuk ditunjuk oleh para malaikat. Allah juga telah menjanjikan orang yang beriman dan memiliki ilmu pada posisi yang lebih tinggi derajatnya. Dan yang terakhir ada takwa. Nah, persoalan takwa merupakan suatu persoalan yang unik dan menarik sepanjang masa. Takwa menjadi modal utama bagi setiap muslim dan merupakan bekal yang paling baik untuk menjamin kebahagiaan dan keselamatan manusia, baik dalam menghadapi urusan dunia maupun akhirat. Takwa meliputi segala gerak manusia, baik gerak hati, gerak pikiran maupun gerak anggota badan. Takwa mengatur efisien umur, energi dan segala amal manusia. Ia wajib diterapkan dalam segala segi dan aspek kehidupan, baik secara individual maupun secara sosial. Baik,
saya akan menjelaskan tentang akademis. Pengertian akademik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu akademos, yang berarti sebuah taman umum atau plaza di sebelah barat laut kota Athena. Sedangkan pengertian akademik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersifat akademis, bersifat ilmiah, bersifat ilmu pengetahuan, bersifat teori tanpa arti praktis yang langsung. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan akademik adalah hal ihwal yang meliputi keilmuan. Pengertian akademik secara terminologi adalah keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan sekaligus dapat mengujinya secara jujur, terbuka, dan leluasa. Bahwa budaya akademik atau academic culture dapat dipahami sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai, dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik di suatu lembaga pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang transformatif. Transformatif adalah sebuah pendidikan yang menekankan adanya perubahan perilaku santri ke arah yang positif. Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji dalam kitabnya Ta'alim Al-Muta'alim, Tarik Al-Ta'alum mengingatkan bahawa dalam menuntut ilmu harus memperhatikan beberapa tradisi yang memiliki pengaruh besar pada keberhasilan suatu proses pendidikan yang dijalani, yaitu niat, sabar, musyawarah, serta memilih guru dan teman. Puncak akhir dari pendidikan transformatif ialah menjadi pribadi yang berakhlak yang baik serta bermanfaat bagi sesama manusia. Sehingga konsep pendidikan yang semacam itu akan melahirkan para generasi yang dapat memberikan kebanggaan tersendiri bagi kehidupan sosial bangsa dan negara. Misalnya, remaja yang tidak dapat mengembangkan kepercayaan akan mengembangkan kebingungan identitas sehingga remaja tersebut masuk ke dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik. Pada lingkungan pergaulan yang tidak baik, remaja dapat meniru perilaku dari teman-temannya itu melalui belajar sosial seperti misalnya perilaku kekerasan dan konsumsi alkohol. Di sini saya akan menjelaskan tentang berwawasan global. Sultan Malikus Saleh adalah seorang raja yang berwawasan global dan terbuka. Proses globalisasi yang dilakukannya dapat dilihat dari aktivitas dakwah dan perdagangan dengan berbagai kerajaan, baik dalam negeri maupun internasional. Inspirasi pengetahuan dan teknologi yang diperolehnya dari interaksi dengan berbagai bangsa di Asia, Afrika, dan Eropa diimplementasikan dalam kebijakan yang membawa perubahan signifikan dalam pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sultan juga memiliki kemampuan dalam menyebarkan dakwah Islamiyah ke seluruh Nusantara dengan karismatiknya, menjadikan Islam sebagai bagian hidup masyarakat di Nusantara. Jiwa kesalehan dan keislaman Sultan mencerminkan kepribadian yang kuat, sementara wawasan globalnya menjadi landasan penting di era industri. Saya akan menjelaskan tentang cinta damai. Masyarakat Aceh sejak masa-masa kerajaan Islam sudah dikenal dengan masyarakat yang agamis, fanatik, dan dikenal dengan nilai-nilai syariat Islam yang cinta damai. Di samping dari itu, Aceh juga dikenal dengan daerah yang pertama sekali memeluk agama Islam di Nusantara, sehingga daerah Aceh disebut dengan Serambi Mekah. Kedamaian dan keadilan merupakan cita-cita luhur masyarakat Aceh. Cita-cita itu telah terpatri dalam sanubari setiap individu di Aceh. Setelah konflik yang cukup lama, mereka merdeka. Mereda masyarakat Aceh, keadaan telah membawa masyarakat terseret dalam keganasan, kegalakan. Di sisi lain masyarakat berada dalam ketakutan dan kecemasan. Islam pada hakikatnya mengajarkan kedamaian, cinta damai, dan selalu memberikan toleransi kepada pemeluknya. Itulah ajaran yang dikembangkan oleh Sultan Malikus Saleh selama beliau menjadi raja di tanah Samudra Pasai.
Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran menjadi acuan penting bagi beliau dan memimpin dalam penuh cinta damai. Beliau yakin Al-Quran membawa kedamaian yang hakiki dan abadi. Sikap cinta damai yang ada pada Sultan Melikus Saleh merupakan implementasi ajaran Al-Quran seperti yang temukan dalam makna teologis dari inskripsi pada batu nisan Sultan Melikus Saleh. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi kelompok kami, yaitu kesimpulan dari pilar-pilar kemelikussalehan adalah bahwa pembangunan di wilayah ini berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki infrastruktur, dan melestarikan kebudayaan lokal. Dengan implementasi pilar-pilar ini, diharapkan wilayah Melikussaleh dapat berkembang secara holistik dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakatnya. Baik, sekian dari kesimpulannya.